Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Tika Sari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk bab 3, membahas tentang macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jadi pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bab 3 yang akan membahas tentang organ-organ bagian penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, kita harus tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat mengetahui organ-organ bagian penyusun tumbuhan. 2. Siswa dapat mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar, batang, dan daun. 3. Siswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. 4. Siswa mampu membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun. Tumbuhan itu lengkapnya terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baiklah, bagian yang pertama akan kita bahas yaitu akar. Anak-anak, kita tahu bahwa akar terletak di bawah tanah. Oleh karena itu, fungsi akar adalah: 1. Menyerap air dan garam mineral dari tanah. 2. Untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. 3. Sebagai alat respirasi atau bernapas. Nah, ada yang pernah melihat akar pohon beringin? Salah satu ciri akar pohon beringin adalah akar gantung yang tumbuh dari percabangannya. Fungsi akar gantung pada pohon beringin adalah sebagai alat respirasi. Yang keempat, fungsi akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Adapun contoh tumbuhan yang menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan adalah wortel. Jadi, yang kita makan dari bagian wortel itu adalah struktur dari akarnya, sama seperti singkong. Singkong juga menggunakan akarnya sebagai tempat cadangan makanan. Struktur akar dibedakan menjadi struktur bentuk luar atau morfologi dan struktur dalam atau anatomi. Bila dilihat dari morfologi akar atau struktur di luar akar, bagian-bagian akar dibagi menjadi pangkal akar, batang akar, rambut akar, bulu akar, ujung akar, dan tudung akar. Daerah diferensiasi yakni ada rambut akar yang memiliki serabut-serabut halus, berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan, dan tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Pada kelompok tumbuhan berbiji, ada dua jenis sistem perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sistem perakaran tunggang mempunyai bagian berukuran besar yang disebut dengan akar utama. Di sekitar akar-akar utama, tumbuh akar-akar kecil bagai akar cabang. Jadi, sistem perakaran tunggang ada dua, yaitu akar utama dan akar cabang. Pada perakaran tunggang, itu terdapat pada tumbuhan dikotil. Contohnya seperti mangga, wortel, rambutan, dan lain-lain. Sedangkan akar serabut tidak mempunyai akar utama. Perakaran serabut itu terdapat pada tumbuhan monokotil. Contoh seperti rumput, padi, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur anatomi akar atau struktur dalam akar. Adapun struktur akar terdiri dari 1. Epidermis. Epidermis terdiri dari dua kata, yaitu epi dan dermis. Epi artinya luar dan dermis berarti kulit. Artinya, epidermis adalah permukaan kulit terluar.
Nah, fungsinya sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Yang kedua, korteks, yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis, lapisan kulit terdalam yang berfungsi menyeleksi air yang masuk ke xilem. Yang keempat, xilem. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar, dibawa menuju ke daun untuk diproses melalui fotosintesis. Yang kelima, floem. Floem juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya, organ kedua pada tumbuhan yaitu batang. Batang berada di antara akar dan daun. Adapun fungsi batang yaitu sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian, struktur batang mirip dengan struktur akar. Struktur batang terdiri dari epidermis, korteks, kambium, xilem, dan floem. Masing-masing fungsinya yaitu epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, xilem dan floem merupakan berkas pengangkut, dan kambium berfungsi untuk memperbesar diameter batang. Adapun perbedaan batang dikotil dan monokotil yaitu pada monokotil, batang tidak bercabang-cabang, contohnya pohon kelapa dan pisang. Sedangkan dikotil, batang bercabang-cabang, contohnya pada singkong dan kacang kedelai. Yang kedua, monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Sedangkan batang dikotil memiliki kambium batang sehingga batang tumbuh jadi besar. Bagian yang ketiga, daun. Daun umumnya berwarna hijau. Ada yang tahu mengapa daun berwarna hijau? Ya, karena daun mengandung klorofil atau zat hijau daun. Daun memiliki fungsi yang penting bagi tumbuhan, yaitu 1. Sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang ketiga, sebagai pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Daun yang lengkap terdiri atas pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Bentuk, ukuran, dan warna daun itu berbeda-beda. Ada perbedaan struktur luar monokotil dan dikotil. Tulang daun merupakan ciri untuk mengetahui tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Pada umumnya, tipe tulang daun monokotil adalah sejajar atau melengkung, sedangkan tipe tulang daun dikotil menyirip atau menjari. Struktur daun terdiri dari epidermis, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Palisade berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Celah stomata berfungsi sebagai pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Dan jaringan spons atau bunga karang berfungsi sebagai tempat menyimpan karbon dioksida. Baiklah, kita lanjutkan. Bagian yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau alat reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik, berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Bunga terdiri dari organ-organ berikut ini. 1. Kelopak bunga. 2. Mahkota bunga. 3. Benang sari. 4. Putik. Secara umum, bunga tersusun atau
atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi bunga meliputi benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan organ yang dimilikinya, bunga dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki satu atau lebih dari keempat organ tersebut. Dan bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang tidak mempunyai benang sari atau putik. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya, yaitu melalui jumlah bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun, kelopak, mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian yang berkelipatan 4 atau 5. Kita lanjutkan buah dan biji. Ketika kita memakan buah, biasanya di dalamnya terdapat biji. Lalu, dari mana buah dan biji berasal? Salah satu bagian bunga yaitu putik. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah atau ovarium. Bagian yang memanjang disebut dengan tangkai atau stilus dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang jadi buah. Sedangkan bakal biji akan berkembang jadi biji. Buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Buah sejati yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah saja. Dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka dinamakan buah telanjang. Contoh, mangga dan rambutan. Sedangkan buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah tersebut. Contoh, nangka, nanas, dan apel. Anak-anak, masih ingat bagaimana yang dimaksud dengan penyerbukan? Dan bagaimana proses penyerbukan tersebut terjadi? Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton dan simak video tersebut. Proses penyerbukan terjadi ketika lebah menghisap nektar bunga. Sebagian serbuk sari menempel pada kaki lebah. Kemudian lebah hinggap pada bunga lain. Serbuk sari yang terbawa akan menempel pada kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Jadi, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Oke anak-anak, itulah penjelasan bagian penyusun dan fungsi pada tumbuhan yang dapat Ibu jelaskan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, pada masa pandemi ini, anak-anak tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah dengan rajin mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan hindari keramaian. Sampai jumpa.
pada video